أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajurmiyah. Babut ta'ajub, bab tentang ta'ajub. Lahu sighatani ihdahuma ma af'ala zaidan ma ahsana zaidan wa ma afdalahu wa ma a'lamahu. Fama mubtada' bi ma'na syai' 'azim wa af'ala fi'lun madin wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban ya'ud ila ma wal ismul mansub al muta'ajjab minhu maf'ulun bih wal jumlah khabar ma. Wasighatu atsaniya af'il bi zaidin nahu ahsin bi zaidin wa akrim bih. Fa af'il fi'lun lafdhuhu lafdul amri wa ma'nahu at-ta'ajjub wa laysa fi dhamir wa bi zaid fa'ilu wa aslu qawlika ahsin bi zaid ahsana zaidun ay sarada husnin nahu awraqa syajar thumma ghuyyirat sighatuhu ila sighatil amri fa qubiha isnaduha ila dhahir fa zidatil ba' fil fa'il. Naam, pembahasan kita tentang ta'ajjub fihi masail. Al-mas'alatul ula at-ta'ajjub wa infi'alun yahduthu fi nafsi inda syu'uriha bi amrin khafiya sababuh wa kharaja an nadha'irihi aw qallat nadha'iruhu. Ta'ajjub adalah ungkapan yang timbul dari diri seseorang, ungkapan kagum atau heran yang timbul dari diri seseorang ketika menjumpai perkara yang samar sebabnya atau di luar kebiasaan atau sedikit yang bisa melakukannya. Nah, jadi ta'ajub menurut bahasa ini kekaguman atau keheranan yang terjadi ketika melihat sesuatu yang masih samar sebab terjadinya. Kok bisa seperti itu ya? Atau kejadiannya luar biasa, tidak sebagaimana semestinya, atau sangat jarang yang bisa melakukannya sehingga sampai membuat kagum atau heran. Namanya apa ini? Ta'ajub. Atsaniyah, at-ta'ajub naw'ani. Ta'ajub dari sisi makna tadi ada dua macam. Al-awwal ayyakuna sadiran an khafa'il asbab alal muta'ajjabi wa hadha mustahil ala Allah lianna Allah la yakhfa 'ala syai'. Yang pertama, ta'ajub, kekaguman atau keheranan yang terjadi karena tidak mengetahui sebab terjadinya sesuatu yang dikagumi atau diherani. Jadi kekaguman atau keheranan yang timbul dikarenakan dia nggak tahu sebab terjadinya tadi, sebab terjadinya sesuatu yang dikagumi atau diherani. Hal semacam ini tidak mungkin ya terjadi pada Allah Subhanahu wa taala.
karena tidak ada satupun yang samar bagi Allah. Artinya semua yang terjadi itu Allah tahu. Maka kekaguman semacam ini atau keheranan dengan jenis ini tidak kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu orang itu kagum atau heran karena dia nggak tahu sebab terjadinya sesuatu yang dikagumi atau diherani. Makanya dia kagum, makanya dia heran, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin nggak tahu, ya, pasti tahu semua. Maka untuk yang pertama ini tidak layak kita nisbahkan kepada Allah. Ini hanya pada makhluknya. Jadi kekaguman ini terjadi pada makhluknya. As-tsani ayakuna sababu khuruj syai'an nadhairihi ma'al fi'l ma'al ilmi bil muta'ajjab. Ini dikasih kalat, ya. Ayakuna sababu khuruj asy-syai' an-nadhairi ma'al ilmi bil muta'ajjabi, ma'al ilmi bil muta'ajjabi. Wa hadha huwa tsabit lillahi ta'ala. Yang kedua, kekaguman atau keheranan dengan sebab sesuatu itu tidak terjadi seperti biasa atau di luar kebiasaan. Jadi keheranan atau kekaguman yang sebabnya ialah peristiwa yang dikagumi itu terjadi di luar kebiasaan, dalam keadaan peristiwa yang dikagumi itu diketahui sebab terjadinya. Nah, jadi yang kedua ini tahu sebab terjadinya, tapi sesuatu tadi yang kita kagumi peristiwanya di luar kebiasaan. Nah, maka ini ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah mengagumi sesuatu, berarti Allah mengetahui sebab terjadinya sesuatu tersebut. Hanya saja sesuatu tadi itu terjadi di luar kebiasaan, ya. Nah, tapi bisa membedakan, ya, yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama kita nggak tahu kok bisa seperti itu, terus kita kagum, terus kita heran. Nah, yang kedua kita tahu peristiwa itu terjadi dengan sebab ini, tapi kejadiannya luar biasa, ya, yang menyebabkan kita apa ini? Kagum. Kalau yang pertama hanya untuk makhluk, karena makhluk itu serba tidak tahu. Untuk yang kedua bisa untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk apa ini? Makhluknya. Nah, barakallahu. Ini pembagian ta'ajjub dilihat dari sisi maknanya, ya. Ats-tsalitsah at-ta'ajjub lahu sighatani sama'iyyatun wa qiyasiyatun. Ta'ajjub dalam ilmu nahwu ada dua bentuk atau wazan. Yang pertama samaiyah, yang kedua qiyasiyah. Fas-samaiyah lahu siyaghun katsiratun waridatun fil kitabi wa sunnah wa lisanil arab ghairu mubawwabin laha fin nahwi. Yang samaiyah memiliki banyak bentuk yang disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan lisan-lisan orang Arab, tidak disebutkan dalam bab khusus dalam ilmu nahwu. Maksudnya ungkapan-ungkapan ta'ajjub yang samaiyah itu tidak beraturan, tidak disebutkan secara khusus dalam bab-bab ilmu nahwu, tapi banyak dijumpai dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan lisan Arab.
Familal kitab qaulu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dari Alkitab yakni Al-Qur'an ialah firman Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan fa ahyaakum, padahal dulu kalian itu benda mati kemudian Allah menghidupkan kalian. Kaifa biasa digunakan dalam Al-Qur'an untuk ungkapan ta'ajub. Ya, nah. Tapi sama iya. Enggak semua kaifa untuk mengungkapkan ta'ajub, ya. Dilihat maknanya. Wa minas sunnah hadis subhanallah innal mu'min la yanjus. Dari as-sunnah contoh hadis subhanallah, orang mukmin itu tidak najis. Nah, subhanallah termasuk bentuk ungkapan ta'ajub. Tapi tidak semua ungkapan subhanallah itu menunjukkan ta'ajub. Tergantung kondisinya dan maknanya. Wa min kalamil Arab qauluhum lillahi daru farisa. Dari ucapan orang Arab lillahi daru farisa, alangkah hebatnya dia ketika menunggang kuda. Lillahi daru, itu ungkapan ta'ajub. Nah, ini samanya. Watsani al-qiyasiyah sighatani. Untuk al-qiyasiyah ada dua bentuk atau wazan. Nah, qiyasiyah ini berarti bisa kita bikin sendiri sesuai dengan kaidah. Ada dua wazan ta'ajub. Ihdahuma ma'af ala zaidan. Yang pertama berwazan ma'af ala zaidan, nahu ma'ahsana zaidan wa ma'afdalahu wa ma'alamahu. Alangkah bagusnya Zaid, alangkah utamanya Zaid, alangkah pandainya Zaid. Fama mubtada' bermakna syai'un azim. Ma ta'ajub menjadi mubtada' artinya sesuatu yang mengagumkan atau alangkah. Af'al fi'lun ma'adin wa fa'ilu dhamir mustatir fi wujuban yaudu ila ma. Af'ala fi'il madhi, fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujuban, kembali kepada ma. Berarti ahsana itu adalah fi'il madhi yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujuban, takdirnya huwa, kembali kepada ma. Asalnya jawazan karena dipakai untuk ta'ajub menjadi apa? Wujuban. Wal ismul mansub al muta'ajjab minhu maf'ulun bih. Adapun isim nasab yaitu isim yang dikagumi menjadi maf'ul bih, yaitu Zaidan. Wal jumlah khabar ma, jumlah ahsana Zaidan menjadi khabarnya ma. Nah, kalian bisa ngasih contoh yang lain ya. Ma ahsana Zaidan, ma afdala Zaidan, ma a'lam Zaidan, ma akbar Zaidan, dan yang semisalnya. Wasirah atsaniyah dikasih al, wasiratu atsaniyatu kasih al, as-siratu atsaniyah af'il bi Zaid, nahwu ahsin bi Zaid wa akrim bih, alangkah bagusnya Zaid, alangkah mulianya Zaid. Fa'af'il fi'lun lafdul amri. Af'il itu fi'il yang lafadznya sama seperti fi'il amr. Wa maknahu at-ta'ajjub, maknanya ialah ta'ajjub, alangkah. Wa laysa fi dhamir, tidak mengandung dhamir. Wa bi Zaid fa'iluh, bi Zaidin fa'ilnya. Wa aslu qaulika ahsin bi Zaid, nunnya disukun. Wa aslu qaulika ahsin bi Zaidin ahsana Zaidun ay sara dha husnin. Jadi asal ucapanmu ahsin bi Zaid itu ialah ahsana Zaidun, artinya ialah dia menjadi orang baik. Nahu awraqas syajar, pohon itu berbuah, pohon itu mengeluarkan apa ini, daunnya.
Tsumma ghuyyirat sighatuhu ila sighatil amri, kemudian wazannya dibikin seperti bentuk fi'il amr, ahsanat jadi ahsin. Faqubiha isnaduhu ila dhahir, maka dianggap jelek. Naam, kalau sampai fa'ilnya berupa dhahir, fazidatil ba' fil fa'il, maka ditambahkan ba' zaidah pada fa'ilnya. Jadi kalau ahsin zaidun, jadi ahsana itu dirubah menjadi ahsin. Nah, zaidun dianggap jelek kalau ahsin zaidun, fa'ilnya zaid. Ya, biasanya kalau ahsin fi'il amr itu fa'ilnya dhamir mustatir, ya kan? Nah, kalau disebutkan di sini zaidun fa'ilnya, maka jelek ahsin zaidun. Maka supaya pantas ditambahi ba' zaidah, ahsin bi zaidin fa'il. Nah, ini kesimpulannya, ta'ajjub secara bahasa ialah ungkapan kagum atau heran terhadap sesuatu yang tidak diketahui sebabnya, atau sesuatu itu terjadi secara luar biasa atau jarang terjadi seperti itu. Yang kedua, dari sisi bahasa, ta'ajjub terbagi menjadi dua. Yang pertama, ta'ajjub atau kekaguman atau keheranan terhadap sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. Ini keheranan yang terjadi pada makhluk. Allah tidak ditetapkan seperti itu, karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Yang kedua, ta'ajjub atau keheranan terhadap sesuatu yang terjadi secara luar biasa, tapi sebab terjadinya diketahui. Maka ini kekaguman semacam ini bisa ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla dan untuk yang lain. Nah, kemudian ta'ajjub dalam bahasa Arab ada yang sifatnya sama'i, ada yang sifatnya qiyasi. Yang sama'i itu ya, ungkapan-ungkapan yang tidak peraturan yang menunjukkan kekaguman atau keheranan, baik ada dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun dalam lisanul Arab. Maknanya itu kagum atau heran dengan ungkapan-ungkapan yang tidak ada ketentuannya secara khusus. Adapun yang qiyasi itu ialah ta'ajjub dengan menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang jelas ketentuannya. Dan ini ada dua, ada yang berwazan ma'af'ala zaidan, ada yang af'il bi zaid. Nah, selanjutnya babul adat. I'lam an al-fadal adat ala thalathati aqsam. Al-awwal ma yajri ala al-qiyas fa yudhakkar ma'al mudhakkar wa yunathu ma'al mu'annath wa wal wahid wal isnan wa ma kana ala sighati fa'il taqulu fi al-mudhakkar wahid wa isnani wa thanin wa thalis ila 'ashir wa fil mu'annas wahida wa ithnatani aw thintani wa thaniya wa thalitha ila 'ashira wa kadzalika idza rukibat ma'al asrah aw ghairiha illa annaka ta'ti bi ahad wa ihda wa hadiya wa hadiyata fataqul fil mudzakkar ahad ashar wa isna ashar wa hadiya ashar wa thani ashar wa thalitha ashar ila tasi ashar wa fil muannas ihda asrata wa isnata asrata wa hadiyata asra wa thaniyata asra wa thalitha asra ila tasiyata asra wa taqul ahadun wa isrun wa isnani wa isrun wal hadi wal isrun wa thani wal isrun ila tasi wa tis'in wa ihda wa isrin wa isnatani wa isrin wal hadiya wal isrun wa thani wal isrun ila tas'a wa tis'in wa thani ma yajri al aksil qiyas fa yu'annathu ma'al mudzakkar wa yudhakkaru ma'al muannas wa huwa thalatha wa tis'a wa ma bainahuma sawa'un ufridat nahu thalathatu rijal wa thalathu niswa wa qawlihi ta'ala sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin aw rukibat ma'al asrah nahu 13 wa 14 ila 19 rajulan wa 13 wa 14 ila 19 imratan aw rukibat ma'al isrin wa ma ba'da nahu 23 rajulan ila 99 wa 23 amatan ila 99.
الثالث ما له خالتان وهو الأسرة إن رقبت جرت على القياس نحو 11 رجلا و12 و13 إلى 19 و11 و12 و13 إلى 19 وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو 10 رجال و10 نسوة. Naam. Pembahasan tentang al-adat ini bilangan atau hitungan fi masail. Ada beberapa permasalahan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Nah, di sini agak rinci ya. Nah, ini adalah kaidah dalam masalah adat. Perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah dalam menetapkan adat atau bilangan. Al-mas'alatul ula al-fadul adat ala thalathati aqsam. Lafaz yang dipakai untuk bilangan Arab ya ada 3 macam. Al-awwal alal qiyas fayudzakkar ma'al mudzakkar wa yu'annatsu ma'al muannas. Yang pertama ialah kelompok bilangan alal qiyas. Yang dimaksud alal qiyas itu ialah adat makdudnya sama, mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas ya. Adat itu bilangan, makdud itu sesuatu yang dihitung ya. Itu sama, mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas. Namanya apa ini? Adat alal qiyas gitu ya. Nahu al-babu al-wahid al-babani al-isnani at-talibatu al-wahidah at-talibatani al-isnatani. Nah, namanya apa ini? Al-adad alal qiyas. Atsani al-aqsil qiyas fayu'annatsu ma'al mudzakkar wa yudzakkaru ma'al muannas. Yang kedua disebut al-aqsil qiyas, yaitu kebalikannya. Kalau makdudnya mudzakkar, adatnya muannas. Kalau makdudnya muannas, adatnya mudzakkar. Pokoknya beda antara adat dan makdud, namanya al-aqsil qiyas. Jadi yang dimaksud adat al-aqsil qiyas ialah adat yang berbeda dengan makdudnya antara mudzakkar dan muannasnya. Wa wa thalatha wa tis'ah wa ma bainahuma. Itu hitungan 3 sampai 9. Namanya 3 dan 9 dan di antara keduanya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 ya. Ini ala aqsil qiyas. Ya, yaitu kebalikannya, adat kebalikan makdudnya dalam hal muannas dan mudzakkar. Nahu salasatu rijalin, salasa muannas, rijalin mudzakkar. Salasu niswatin, salas mudzakkar, niswah muannas. Tis'atu rijalin, tis'u niswah. Ya, kalian tinggal hitung aja. Salasatu rijalin, arba'atu rijalin sampai tis'atu rijal. Salasu niswah, arba'u niswah sampai tis'u niswah. Baik. Atsani malahu halatani. Adat yang ketiga ialah adat yang punya 2 keadaan. Yakni kadang alal qiyas, kadang dipakai al aqsil qiyas. Nah, bilangan apa yang unik ini? Wa al-asrah. Bilangan 10. Ini kadang dipakai alal qiyas, kadang dipakai ala aqsil qiyas. In ruqibat jarat alal qiyas. Asrah kalau digabungkan dengan adat lain, maka kalau ditarkib dengan adat yang lain maka alal qiyas. Nahu ahada asyara rajulan. Nah, asyara digabung dengan ahad, maka asyara sama makdudnya, rajulan harus sama mudzakkar muannasnya. Ila tis'ata asyara rajulan, ihda asrata imra'atan ila tis'a asrata imra'atan.
Paham ya? Jadi asra itu sama dengan adudnya kalau dia ditarkib dengan bilangan lain. Lihat itu, asara rajulan, sama-sama mudzakkar. Lihat, asrata imra'atan, sama-sama apa ini? Muannas. Jadi kalau disuruh baca ahada asara rajulan sampai tis'ata asara rajulan harus bisa ya. Ahada asara rajulan, isna asara rajulan, salatata asara rajulan, arba'ata asara rajulan, khamsata asara rajulan, sittata asara rajulan, sab'ata asara rajulan, tamaniyata asara rajulan, tis'ata asara rajulan. Ihda asrata imra'atan, asrata imra'atan, sama-sama muannas ya. Nah, sampai tis'a asrata imra'ah. Nah, kalau bisa baca harus bisa. Ihda asrata imra'atan. Naam. Ithnata asrata imra'atan. Thalatha asrata imra'atan, arba'a asrata imra'atan, khamsa asrata imra'atan, sitta asrata imra'atan, sab'a asrata imra'atan, tamaniya asrata imra'atan, tis'a asrata imra'atan. Taib. Wa in ufridat jarat al-aksil qiyas. Tapi kalau asara bilangan 10 tampil sendirian, tidak gabung dengan adat lain, maka al-aksil qiyas, dia kebalikan dari makdudnya. Nahu asratu rijalin. Nah, salah tulis. Asratu rijalin, jimnya kasih alif dalam. Asratu rijalin. Asru niswatin. Nah, ya. Yang pertama kan asra muannas, makdudnya mudzakkar. Yang kedua asra mudzakkar, makdudnya muannas. Karena bilangan asara tampil sendirian, enggak ditemani dengan bilangan lain, ya. Jadi kesimpulannya adat itu ada 3 macam. Yang pertama alal qiyas, berarti antara adat sama makdud sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Yang kedua al aksil qiyas, berarti antara adat sama makdud berbeda dalam hal mudzakkar sama muannas. Yang ketiga malahu halatani, kadang dipakai alal qiyas, kadang dipakai al aksil qiyas. Yang ketiga ini hanya bilangan 10. Bilangan 10 kalau digabung dengan bilangan yang lain, maka bilangan 10 itu akan selalu sama dengan makdudnya dalam hal mudzakkar dan muannas. Tapi kalau bilangan 10 ini disebutkan sendirian, nggak pakai ditambahi bilangan yang lain, maka dia sama makdudnya al aksil qiyas, beda antara mudzakkar dan muannasnya. Taib. Al mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua, fi tadhkiril adat wa tasniyatihi ahkam, untuk menetapkan adat itu mudzakkar dan muannas ada beberapa aturan. Ya, kapan bilangan itu kita mudzakarkan, kapan bilangan itu kita muannaskan, ada beberapa hukum. Wahya al-awwal al-wahid wal isnani yuwafiqani al-ma'dud mufradaini wa muraqabaini wa ma'tufan alaihima. Bilangan 1 dan 2 sama dengan ma'dudnya, baik disebut sendirian mufrad itu maupun digabung dengan bilangan lain atau diatafkan dengan bilangan lain. Kalau digabung berarti tanpa huruf ataf, kalau maktufan alaihima dengan adanya huruf ataf. Coba perhatikan, talibun wahidun, talibatun wahidatun, talibani ithnani, talibatani ithnatani. Nah, karena bilangannya sendirian, itu mufradah. Ahad asyara taliban, ihda asyara talibatan, ithna asyara taliban, ithnata asyara talibatan. Ini adat murakkab, ya, digabung dengan bilangan yang lain, naam, tanpa huruf ataf.
maka bilangan 1 dan 2 sama dengan ma'dudnya. Perhatikan itu. Wahid wa isruna taliban, ihda wa isruna talibatan, isnani wa isruna taliban, isnatani wa isruna talibatan. Ini adat maktufah, dikasih atof. Berarti bilangan 1 dan 2 diatofkan dengan bilangan yang lain, maka tetap sama dengan makdudnya, ya. Nah, lihat isnani, lihat wahidnya, nah, sama taliban kan sama. Ihda isnatani, nah, talibatan itu ya. Asani as-salasa ila tis'ah, untuk bilangan 3 sampai 9 tukhaliful ma'dudah, tukhaliful ma'dudah mufradatan murakabatan wa ma'tufan alaiha. Bilangan 3 sampai 9 itu beda dengan ma'dudnya, baik tampil sendirian atau digabung dengan adat lain atau diatafkan ke adat lain. Bilangan 3 sampai 9 beda dengan ma'dudnya. Nahwu salasatu tullabin ila tis'ati tullab, salasu talibat ila tis'i talibat. Ini bilangan 3 sampai 9 tampil sendirian sehingga beda dengan ma'dud, atau istilahnya apa ini? Al-aksil qiyas. Salasata asyara taliban ila tis'ata asyara taliban, salasa asyrata talibatan ila tis'a asyrata talibatan. Ini adat merekab. Bilangan 3 sampai 9 digabung dengan adat lainnya tanpa huruf ataf, maka 3 sampai 9-nya harus sama dengan ma'dudnya. Oh, harus beda dengan apa ini? Ma'dudnya. Salasu talibat, tis'u talibat, salasata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, salasa asyrata talibatan, tis'a asyrata talibatan, salasatun wa isruna taliban ila tis'a wa isrina taliban, salatun wa isruna talibatan ila tis'in wa isrina talibatan, ya. Ini adat yang diatafkan. 3 sampai 9 diatafkan ke adat lain, maka juga beda dengan ma'dudnya. Jadi bilangan 3 sampai 9 kalau bilangan 3 sampai 9 selalu beda dengan ma'dudnya, baik bilangan 3 sampai 9 itu disebut sendirian maupun digabung dengan adat lain atau diatofkan dengan adat lain, maka bilangan 3 sampai 9 tetap beda dengan ma'dudnya. Ats-tsalis asyarah tukhaliful ma'dudah mufradatan wa tuwafiqu murakabatan. Untuk bilangan 10 beda dengan ma'dudnya kalau tampil sendirian, dan sama dengan ma'dudnya kalau digabung dengan bilangan lain. Seperti tadi itu, asratu rijal, asru niswa, asra disebut sendirian, maka beda dengan ma'dudnya. Ahada asar rajulan, isna asar rajulan, salatata asar rajulan, ila tis'ata asar rajulan, ihda asar talibatan, isnata asar talibatan, salata asar talibatan, ila tis'a asar talibatan. Ini bilangan 10-nya digabung dengan adat lain sehingga sama dengan ma'dudnya. Yang sama itu bilangan 10-nya itu ya. Rabi al-isrun ila tis'in min alfadil uqud wa mi'ah wa alf. Bilangan 20 sampai 90 dari bilangan uqud, isrun, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Nah, ini namanya alfadul uqud ya. Kemudian mi'ah itu 100 dan alf 1000. Talzamu suratan wahidatan, bentuknya tetap satu,
Sawa'un kana al-ma'dud mudzakkar aw muannasan, baik ma'dudnya itu mudzakkar maupun muannas. Jadi lafaz isruna, salasuna sampai tisuna yang ukut-ukut itu ya. Kemudian lafaz mi'ah, lafaz alfun ini tetap dalam satu bentuk, baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Contoh, isruna taliban, isruna talibatan, tisuna taliban, tisuna talibatan, mi'atu talibin, mi'atu talibatin, alfu talibin, alfu talibatin, ya kan? Nah, al-mas'alatu ats-tsalisah fi halatil ma'dud wa i'rabihi ahkam. Ini keadaan ma'dud dan i'rabnya ma'dud ada beberapa aturan sebagai berikut. Wahya al-awwal ats-tsalatsa ila al-asrah, jam'un majruran bil mudhaf. Bilangan 3 sampai 10 maka ma'dudnya dibentuk jamak, dijerkan menjadi mudhaf ilaih dengan sebab mudhaf. Nahu salasatu tullabin. Nah, tullabin dibikin jamak, dibikin jer menjadi mudhaf ilaih ya. Salasu talibatin sampai asratu tullab wa asru talibat. Jadi bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya jamak, dijerkan menjadi mudhaf ilaih. Tsani ahada asyar ila tis'a wa tis'in mufradun mansub ala tamyiz. Kalau bilangannya 11 sampai 99 maka ma'dudnya mufrad nasab menjadi tamyiz. Contoh ahada asyara taliban, taliban tamyiz, ihda asrata talibatan, talibatan tamyiz, ila tis'atin wa tis'ina taliban, taliban tamyiz, wa tis'in wa tis'ina talibatan, talibatan tamyiz. Ini dilihat keadaan ma'dudnya ya. Nah, jadi kalau bilangan 11 sampai 99 ma'dudnya mufrad nasab menjadi tamyiz. Tsalis mi'ah wa alaf wa mudha'afatuhuma mufrad majrur bil mudhaf. Lafaz mi'ah 100 dan alfun 1000 dan kelipatan-kelipatannya ma'dudnya mufrad majrur menjadi mudhaf ilaih. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin, alfu talibin, alfu talibatin, mi'ata talibin, mi'ata talibatin, alfa talibin, alfa talibatin, salasu mi'ati talibin au talibatin, salasu alfi talibin au talibatin. Jadi bilangan 100 sampai 1000 lafaz mi'ah dan lafaz alaf dan kelipatannya ya, 100, 200, 300 terusnya ya, 1000, 2000, 3000. Nah, itu ma'dudnya mufrad dijarkan menjadi mudhaf ilaih. Tanbih, ini alifnya dibuang ya. Taridu waroda yaridu, taridu al-mi'ah wal alaf ma'dudain aidan. Diriwayatkan lafaz mi'ah dan lafaz alaf sebagai ma'dud. Nah, tadi kan posisinya sebagai adat. Nah, diriwayatkan juga bahwa mi'ah dan alaf diposisikan sebagai ma'dud wa tamtabiqu al-adat allati qablaha al-aqam as-sabiqah, sehingga adat yang disebut sebelumnya mengikuti aturan-aturan yang terdahulu. Sittatu alaf wa sab'u mi'ati rajulin
au imra'ah. Jadi alaf mi'ah itu dianggap sebagai ma'dud, sehingga adat sebelumnya ngikuti aturan-aturan adat ma'dud. Ngerti ya? Kalau yang sebelumnya ini kan alaf mi'ah, ini tidak berubah bentuknya ya. Nah ini alaf bisa menjadi alaf gitu ya. Berarti kan sittatu alaf. Berarti boleh situ atau sittatu alfin ya kan. Berarti alafnya tetap gak berubah. Saat itu dia dianggap sebagai adat. Tapi kalau sittatu alaf atau sab'u mi'ah atau sab'atu alaf, ini berarti alfun dan mi'ah dianggap sebagai apa ini? Ma'dud. Sehingga bilangan sebelumnya nyesuaikan, enggak masalah. Makanya kalau ditanya apa bahasa Arabnya 1000, 6000, kalian kalau menjawab sittatu alfin atau sittu alfin enggak masalah. Kalau jawab sittatu alafin juga enggak apa-apa. Ya. Nah, 500 khamsumi'ah boleh, khamsatumi'ah juga boleh. Ya, tapi kalau dipakai sebagai ma'dud ya harus ada kaidahnya. Sab'umi'ah, khamsumi'ah. Ya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah fi ta'rifil adat bi al-ahkam, tentang adat yang pakai ma'rifat al. Ada beberapa aturan. Wahia al-awwal in kana adat mudhafan udkhilat ala mudhaf ilaih. Jika adatnya mudhaf, maka alnya dimasukkan pada mudhaf ilaihnya. Nahu mi'atut talib awit talibah, alfut talib, alfut talibah, itu mudhaf ilaih ya. Nanti adatnya mi'ah atau alaf itu mudhaf, maka yang dikasih al itu mudhaf ilaihnya. Mi'atut talibi, mi'atut talibati, alfut talibi, alfut talibati. Tsani in kana murakaban udkhilat al ala juz'il al awal. Tapi kalau adatnya itu murakab, maka yang dikasih al adalah bilangan yang pertama. Nahu al ahada asyara taliban, al ihda asyara talibatan, sampai atis ata asyara taliban, atis a asyara talibatan. Ya, ini kalau ingin memakrifatkan adat pakai al tadi itu. Kalau adatnya mudhaf, maka yang dikasih al ialah mudhaf ilaihnya. Kalau adatnya murakab, maka yang dikasih al ialah adat yang pertama. Tsani in kana ma'tufan udkhilat al ala juz'ain. Tapi kalau adatnya itu ataf ke adat yang lain, maka yang dikasih al dua-duanya. Al wahid wal isruna taliban. Wahid dikasih al, isrun dikasih al. Al ihda wal isrun talibatan ila tis'a wal isrun taliban wa tis'u wal isruna taliban. Ya, jadi kalau ingin memakrifatkan adat, maka dilihat adatnya itu mudhaf, apakah murakkab atau maktuf. Kalau mudhaf, maka yang dikasih al ialah ma'dudnya yang mudhaf ilaih itu. Kalau adatnya murakkab, maka yang dikasih al ialah adat yang pertama. Kalau adatnya itu maktuf, maka adat dikasih al semua, baik yang ataf maupun yang maktufnya. Ya. Nah, al-khamisah fi sighatil adat ala waznil fa'il hukmani. Adat yang perwazan fa'il ada dua aturan. Al-awwal al-isnani ila al-asrah, bilangan 2 sampai 10. Mufradah tusaghu ala waznil fa'il, bitasifa ma qablaha
wa tadullu ala tartibihi. Bilangan 2 sampai 10 disebutkan sendirian, maka diikutkan wazan fa'il untuk menjadi na'at dari ma'dud sebelumnya dan menunjukkan urutan. Nahu at-talibu ats-tsani, at-talibatu ats-tsaniyah, ila talib al-ashir wa talibah al-ashirah. Nah, ats-tsani al-wahid ila tis'ah, bilangan 1 sampai 9, murakabatan atau maktufatan yang berbentuk murakab atau maktuf, tusahu ala wazn fa'il juz'uha aw faqat, yang dibikin wazan fa'il hanya bagiannya yang pertama saja. Nahu at-talibu al-hadiyah asyara, bukan al-hadiyah al-asyira ya, tapi al-hadiyah asyar. Kalau murakab maka yang diikutkan wazan fa'il hanya bilangan yang pertama, at-talibah al-hadiyah asra sampai at-talib atas asar, at-talibah atasiyat asra, at-talib al-hadi wal isrun. Nah, ini maktuf, berarti yang dikasih wazan fa'il hanya bilangan yang pertama, at-talib al-hadi saja wal isrun, at-talibah al-hadiyah wal isrun sampai at-talib atasi wal isrun, at-talibah atasiyah wal isrun. Nah, jadi bilangan yang berwazan fa'il ada 2 ketentuan. Yang pertama, bilangan 2 sampai 10 yang disebutkan sendirian maka diikutkan wazan fa'il. Yang kedua, bilangan 1 sampai 9, awas 10 enggak ya, kalau murakab digabung dengan adat lain atau diatofkan dengan adat lain, maka yang diikutkan wazan fa'il hanya adat yang pertama, bukan adat yang kedua. Al-mas'alatu as-sadisah fi i'rabil adat ahkam, tentang i'rabnya adat ada beberapa aturan. Wahya al-awwal tu'rabul adat al-mufradah i'rabal ismil adi, ada tulisnain wa i'rabu i'rabal musanna. Nahu ja'a talibun wahid wa talibatan wahidah wa talibatani atsani. Adat yang disebut sendirian maka di'irabi seperti isim pada umumnya. Misalkan adat yang adat nomor 2, bilangan 2, maka i'rabnya sama dengan musanna, begitu. Contoh ja'a talibun wahid, talibatun wahidah, talibani ithnani. Nah, ithnani itu di'irab sama dengan isim musanna, talibatan isnatani. Ra'aitu taliban wahidan wa talibatan wahidatan wa talibaini ithnaini wa talibataini isnatain. Maratu bi talibin wahid wa talibatin wahidatin wa talibaini itsnaini wa talibataini itsnataini. Nah, jadi adat itu kalau disebut sendirian maka dia itu sama seperti isim-isim yang lain i'rabnya. Kalau berbentuk bilangan 2 ya i'rabnya sama dengan isim musanna. Rafa pakai alif, nasab jar pakai ya. Tsani tsaman wa ta'rifuha, ats-tsamani ismun mangkus wala ahkam. Bilangan 8 tsaman dan ma'rifatnya, ats-tsamani adalah isim mangkus dan memiliki beberapa hukum seperti isim mangkus ya. Nahu hadza tsamanin wa tsamani, ra'aitu tsamanian wa tsamaniyah, maratu bi tsamanin wa tsamaniyah. Maratu pakai titik itu ya, pakai titik 2, maratu bi tsamanin wa tsamani. Jadi lafadz tsamanin as-tsamani itu adalah isim mangkus sehingga
hukumnya seperti isim mangkus, baik rafa, nasab maupun jarnya. Rafa muqaddara, nasab dhahira, jar muqaddara. Tsalis al-adat murakkabah, adat murakkab mabniyatun ala fathil juz'ain, adal juz'ul awal min itsnain asar fa yu'rab irban musanna. Adat murakkab itu semuanya mabni fathah, baik yang pertama maupun yang kedua, kecuali bagian yang pertama dari 12, maka i'rabnya seperti isim musanna. Nahwu ahada asara taliban, ihda asrata talibatan. Ini mabni fathah semua, ahada sama asaranya, kecuali bilangan 12, maka bilangan duanya itu i'rabnya seperti isim musanna. Ja'a isna asara taliban wasnata asrata talibatan. Ra'aitu isnai asara taliban wasnatai asrata talibatan. Maratu bisnai asara taliban wasnatai asrata talibatan. Ya. Nah, selain itu mabni fathah. Rabi as-sifat al-masughah min ahada asar ila tisata asar. Ini sifat yang dibentuk dari bilangan 11 sampai 19. Mabniyatun ala fathil juz'ain, ada juz awal min ahada asar wasna asar fa inna yubna ala sukun. Sifat yang dibentuk dari wazan dari bilangan 11 sampai 19 itu dua-duanya mabni fathah, kecuali bagian yang pertama bilangan 11 sama 12 maka mabni sukun. Contoh at-talibu al-hadiya asyar, ini bisa at-talibu al-hadi asyar, hadi mabni sukun. At-talibatu al-hadiyah asyara, at-talibu ats-tsani asyar mabni sukun. At-talibatu ats-tsaniyata asyara. Jadi 11 sama 12 yang mudzakkar tadi itu mabni sukun. Selebihnya mabni fathah semua, baik bilangan pertama maupun yang kedua. At-talibu ats-tsalitsa asyar, at-tasi'a asyar, at-taliba ats-tsalisata asyar, at-tasi'ata asyar. Jadi kalau baca at-talibu al-hadi asyar mabni sukun, at-talibu ats-tsani asyar, al-hadinya mabni sukun, ats-tsani mabni sukun. Selebihnya bilangan-bilangan seperti ini mabni fathah, ya. Al-khamis al-fad al-uqud mulhaqa bi jam'il mudzakkar salim fatu'rabu bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Untuk bilangan uqud isruna, salasuna, arbauna, khamsuna sampai tisuna, ini dianggap mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. I'rabnya sama seperti jamak mudzakkar salim. Rafa pakai wawu, nasab pakai ya, jar pakai ya. Ja'a isruna taliban au talibatan. Ra'aitu isrina taliban wa talibatan. Maratu bi isrina taliban wa talibatan. Naam. As-sadis yu'rabu al-juz'ul awwal min al-a'dad al-ma'tufah i'rab al-adad al-mufrad wal juz' ats-tsani ma'tufan alaih. Bagian pertama adat-adat yang ataf itu sama dengan i'rab adat yang mufrad sendirian, sedangkan bagian yang kedua diatafkan begitu saja. Contohnya ja'a wahidun wa isruna taliban, maka wahidun itu sama dengan adat mufrad yang lain,
rafa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah ya. Adapun bagian yang kedua ngikuti i'rabnya bagian yang pertama. Ja'a wahid wa isruna taliban. Ra'aitu wahidan wa isrina taliban. Maratu bi wahidin wa isrina taliban. Taib as-sabi fi harakat shin asrah hukmani wa huma. Harakat shin pada lafaz asrah ada dua hukum. Yang pertama al-fathu dibaca fathah idza kana al-ma'dud mudzakkararan, jika ma'dudnya mudzakkar. Contoh asyaratu rijalin, asyarah bagi sinnya itu di fathah, asyaratu rijal, nah ma'dudnya mudzakkar. Ahada asyara kaukaban mudzakkar, maka bacanya asyar, sinnya di fathah. Ats-tsani as-sukun dibaca sukun idza kana al-ma'dud muannasan, kalau ma'dudnya muannas. Nahu asyru niswatin, sinnya disukun. Ihda asyrata imra'atan, imra'atan muannas, maka asyrah sinnya disukun. Tsamin al-ahsan fi qira'atil adad ayyuqa minal yamin ilal yasar, yang terbaik membaca bilangan itu dari kanan ke kiri. Contoh 1945 bacanya amu khamsatin wa arba'ina wa tis'i mi'atin wa alfin. Tapi boleh dari kiri ke kanan, itu sanatu khamsin wa arba'ina wa tis'i. Nah, kalau pakai amu khamsatin wa arba'ina wa tis'imi'at wa alfin. Kalau pakai sanatu khamsin wa arba'ina wa tis'imi'atin wa alfin. Nah, ini yang bagus, ke kanan, dari kanan ke kiri. Kalau seandainya dari kiri ke kanan juga boleh ya, berarti amu alfin wa tis'imi'atin wa khamsatin wa arba'in ya. Atau sanatu alfin wa tis'imi'atin wa khamsin wa arba'ina. Tapi yang bagus dari kanan ke kiri. Boleh kiri ke kanan ya. Nah, dah boleh saja. Babul waqfi, bab wakaf. Supaya gak kepikiran sekalian khatam ya. Nah, kalian biar tenang imtihan untuk yang lain ya. Nah, saya juga gak kepikiran ya. Nah, berarti nanti mungkin waktu kalian bisa mercah ya. Saya juga bisa untuk yang lain. Yang atas belum khatam. Taibabul waqfi yuqafu al-munawwan al-marfu' wal majrur bi hadfil harqa wat tanwin nahu az-zaid wa maratu biz-zaid wa al-munawwan al-mansub bi ibtadatan alifa nahu ra'aitu zaida wa kadzalika tubtalu nun idzan alifa fil waqfi wa kadzalika nun tawkid al-khafifah nahu lanisfa'a yuktabna kadzalika rahma bil ha wa yuqafu ala al-manqus al-munawwan fi rafi wal jar bi khadfi ya'ih nahu ja'aqab wa ratbi qabi wa juz itsbatuha wa yuqafu bi nasbi bi tanwin alifan nahu ra'aitu qabiya wa in kana ghayra munawwan fal afsah fi raf'i wal jari al waqfu alayhi bi itsbatil ya'i nahu ja'al qabi wa ratbil qabi wa yajuzu khadfuha wa in kana mansuban bil itsbat ala ghair wa idza wuqifa ala ma fihi ta'u ta'nis fa in kanat sakinatan lam taghayyar nahwu qamat wa in kanat mutaharrikatan fa in kanat fi jam'in nahwu al muslimat fal afsah al waqf bit ta' wa ba'dhum yaqifu bil ha wa in kanat fi mufrad fal afsah al waqf bil ha nahwu rahmah wa syajarah.
wa ba'duhum yaqifu bit-ta wa qad qara'a bi ba'du sab'a fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib. Pembahasan kita tentang wakaf fihi masail. Al-mas'alatul ula. Ayo semangat. Al-waqfu wa qat'un nutqi inda akhiril kalimah. Wakaf itu ialah menghentikan bacaan di akhir kalimah. Zaidun min Zaid, ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah yuqafu 'alal munawwan al-marfu' wal majrur bi hadfil kharqa wa tanwin ay bisukun. Nahwu ja'a Zaid marartu bizaid. Kalau isimnya ditanwin dalam keadaan rafa dan jar, maka ketika wakaf harokat dan tanwinnya dibuang alias disukun. Contoh ja'a Zaidun menjadi ja'a Zaid, maratu bi Zaidin menjadi bi Zaid, bi iskaniha disukun, wa yakun i'rabuhuma khina idin bi harakatin muqaddarah muni'a min duriha istighal mahal bisukril waqfi. Ja'a Zaid maratu bi Zaid, ini i'rabnya muqaddarah, ya. Nah, jadi kalau dibaca sukun i'rabnya muqaddarah. Zaid muqaddarah ala dham, Zaid bi Zaid muqaddarah ala kasrah, ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah wa 'alal munawwan al-mansub bi ibdali tanwin alifan. Kalau yang diwakafkan itu isim yang bertanwin dalam keadaan nasab, maka wakafnya pakai alif, tanwinnya diganti alif, ya. Asalnya ra'aitu Zaidan menjadi ra'aitu Zaida. Rabi'ah wa kadzalika tubdalu nunu idzan alifan fil waqfi. Idzan menjadi idza. Wa bi qara'a sab'a fi qouli ta'ala wa lan tuflihu idza abada. Nunnya dibuang. Al-khamisah wa kadzalika nunu taukid al-khafifah. Demikian pula nun taukid khafifah, wakafnya di atas alif. Nahwu qouli ta'ala nasfa'a, asalnya kan nasfa'an. Yuktabna kadzalik ay bil alif, ditulis seperti itu, yaitu dengan alif. La nasfa'a. Itu sebetulnya setelah ain ada nun. Nun taukid khafifah, ya. Tapi karena wakaf ditulis alif, karena wakafnya di atas alif. Seperti idzan, nah, ditulis idzan pakai alif, karena wakafnya pakai alif, ya. As-sadisah wa rahmat bil ha ay yuqafu 'alaiha bil ha taqulu rahmah bil ha'i badalan anitta. Di rahmatun kalau wakaf rahmah, taknya diganti dengan ha. As-sabi'ah yuqafu 'alal manqus al-munawwan fi raf'i wal jarri bi hadfi ya'ihi. Nahwu ja'a qad, ja'a qad maratu bi qad. Naam. Jadi isim mangkus yang ditanwin ketika rafa dan jar, yaknya dibuang kalau wakaf. Asalnya kan ja'a qabi menjadi ja'a qab, maratu biqab. Wa yajuzu itsbatuha, boleh juga wakaf dengan pakai ya isim mangkus.
yakni fi ghairil afsah, tapi tidak fasih. Nahwu ja'a qabi, kasih ya itu kurang ya. Ja'a qabi maratu bi qabi, ada yaknya ya, itu tulisannya kurang ya, tapi ini ghair fasih ya. Wa bi qaul Ibnu Katsir fi qaul ta'ala wa likulli qaumin hadi, kan hanya wa likulli qaumin had, tapi Ibnu Katsir baca wa likulli qaumin hadi. Wa ma lahu min dunihi wali. Nah, gitu. Kalau yang fasih yaknya enggak dipakai. Kalau waqaf wa likulli qaumin had wa ma lahu min dunihi wal, gitu ya. Nah, tapi boleh waqaf pakai ya. Tapi fi ghairil afsah. As-tsamina, yang ke-8, wa yuqafu fi nasbi bi ibdali tanwini alifan. Isim mangkus kalau nasab diwakafkan maka tanwinnya diganti alif. Nahwu ra'aitu qadiya wa mithlu bi tanzil innana sami'na munadiya. At-tasi'ah, wa in kana ghayra munawwan fal afsah fi raf'i wal jar al waqfu alif itsbatil ya. Tapi kalau isim mangkusnya tadi itu tidak ditanwin berarti pakai al, maka kalau waqaf baik rafa ataupun jar pakai ya. Ja'al qadi wa marartu bil qadi. Wa yajuzu khatwa, boleh yaknya dibuang. Nahwu ja'al qadi marartu bil qadi. Nah, wa in kana mansuban fa bil itsbati la ghair. Tapi kalau isim mangkus yang pakai al ini nasab, waqafnya harus pakai ya, enggak boleh yang lain. Nahwu aqrantul qadhiya wa fi tanzil kalla idza balagatit taraqiyah. Al-asyah wa idza wuqifa ala ma fihi ta'u ta'nis fa in kanat sakinatan lam taghayyar. Nahwu qamat. Kalau ada lafaz yang diakhiri dengan tak taknis sakinah, nah, maka ketika waqaf enggak ada perubahan apa-apa. Nahwu qamat, nah, mau waqaf atau tidak ya qamat ya. Wa in kanat mutaharikatan, tapi kalau tak taknisnya itu berharokat dirinci. Fa in kanat fi jam'in, kalau jamak nahwu al muslimat, kalau jamak seperti al muslimat fal afsah al waqfu bita, yang fasih waqafnya pakai ta, al muslimat. Wa ba'dhum yaqifu bil ha, nahwu al muslimah. Sebagian mewakafkan jamak muannas salim itu pakai hak. Wa in kanat fi mufrad, tapi kalau tak taknis yang berharakat itu ada pada lafaz mufrad, fal afsah al waqfu bilha, yang fasih waqafnya pakai hak. Nahwu rahmah wa syajarah wa ba'dhum yaqif bita, tapi sebagian ada yang mewakafkan pakai tak, rahmat wa syajarat. Wa qad qara'a bi ba'd sab'ah, sebagian kira sab'ah juga membaca seperti itu. Wahum Nafi' wa Asim wa Hamzah wa Ibnu Amir fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajurmiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari mulai awal sampai akhir kitab bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia wal akhirah. Dan apabila ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, maka kita siap untuk dikoreksi dan kita betulkan sebagai bahan revisi untuk kebaikan semuanya ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai amal jariah. Nah, dan kalian bisa memanfaatkannya. Nah, al-afwu minkum. Saya tidak buka pertanyaan ya, karena sudah kering bibirnya.
capek ya. Nah, mohon maaf. Jadi cukup sampai di sini ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan saya harap kalian yang sudah belajar baik yang jurumiyah maupun yang mutamimah dengan kitab yang saya ajarkan, yang saya susun itu ya, saya harap kalian juga bisa menyampaikan kepada yang lain ya, sehingga pahala kita terus bersambung sampai mati sekalipun, dan sebagai sedekah jariyah. Nah, sebagai sedekah yang pahalanya terus mengalir. Nah, baik. Jazakum khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.